Saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada sekalian, selamat hari Minggu dan salam sehat. Dalam Kidung Jemaat nomor 21 dikatakan, hari Minggu itu adalah hari yang mulia, hari Tuhan. Dan kita boleh beribadah bersekutu dengan Dia. Tapi selain hari Minggu, kita harapkan juga kita semua sehat, dilindungi oleh Tuhan. Terutama pada masa-masa sekarang ini dengan COVID-19 dan ada varian yang baru, varian Delta yang lebih ganas lagi daripada virus yang ada sekarang. Semoga Anda semua sehat. Sehat itu dimulai dari hati loh. Bukan karena makan obat atau vitamin atau apapun, walaupun itu perlu memang. Tapi sehat itu dimulai dari hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu meremukkan tulang. Hiduplah tetap bersyukur kepada Tuhan, supaya kita semua, Anda dan aku juga boleh sehat. Bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memelihara kita, keluarga kita, suami, istri, anak-anak, dan cucu juga. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan apa yang kita butuhkan. Bersyukur oleh karena kita juga boleh bekerja. Syukurilah itu, maka Anda akan sehat. Saudara yang terkasih, percaya kepada Tuhan bahwa Dia selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Pemikiran, kesimpulan seperti itu dalam hati membuat kita juga sehat. Healthy inside, fresh outside. Bila hati ini sehat, wajah ini juga berseri-seri, without makeup. Health is not everything, but without health, everything is nothing. Jadi kesehatan itu memang bukan hanya satu-satunya, ada juga hal-hal yang lain yang kita butuhkan, materi dan juga makanan, minuman. Tetapi tanpa kesehatan itu, segala-galanya itu tidak ada artinya. Dibatasi untuk makan, nggak boleh makan ini, nggak boleh begitu. Makanya perlu kita pelihara supaya sehat. Hubungan ke atas, hati yang gembira, hati yang bersyukur, itulah sumber daripada atau awal daripada kesehatan kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 34 dimulai dari ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Berbunyi demikian, saya bacakan untuk kita semua. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita. Saudara, Mazmur itu menggambarkan hidup manusia. Dan dalam hidup ini ada suka dan duka. Dalam hidup ini ada kerinduan. Dalam hidup ini ada juga doa-doa permohonan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya sarankan kepada kita, bacalah Mazmur ini, karena dia
menggambarkan bagaimana perjalanan atau sikap hidup kita hari lepas hari. Saya jelaskan dengan ringkas. Dalam pasal 1 dikatakan, sungguh berbahagia orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Tunduk akan firman Tuhan. Mereka lah yang berbahagia. Dan dikatakan lagi, mereka itu seperti pohon yang ditanam di tepian air. Tidak takut akan musim kemarau. Tidak takut akan panas terik matahari. Karena ada sumbernya dari tepian air itu. Dan mereka selalu menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya selalu hijau dan segar. Hidup yang berbuah dan sehat segar itu digambarkan oleh Mazmur pasal 1. Tetapi selain dari itu, Mazmur ini juga menggambarkan kepada kita bahwa Tuhanlah pemelihara hidup kita. Mazmur yang populer yang sangat-sangat kita pahami ialah pasal 23 yang berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu dikatakan dalam Mazmur pasal 23. Sementara pada pasal 42 digambarkan seperti rusa yang ingin untuk sampai ke tepian air untuk minum karena dia haus. Demikianlah aku, Tuhan, haus akan dikau. Karena banyak orang yang meledek, yang mengejek-ejek aku, yang berkata, di mana Tuhanmu, di mana Tuhanmu, kenapa kamu begini? Kalau Anda baca Mazmur pasal 42, Anda akan tertolong. Dalam pergumulan ini ada hidup yang silih berganti, struggle of life. Tapi Mazmur mengajak kita, bacalah saudaraku pasal 62, maka di situ akan dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bukit batuku dan benteng pertahananku. Anda ingat, itulah yang dipakai oleh Martin Luther tempo hari dalam karirnya sebagai pendeta saat-saat dia memulai reformasi pembaharuan untuk iman dan kepercayaan manusia. Engkaulah bukit batuku, benteng pertahananku. Banyak musuhku yang tidak menyenangi aku. Saudara, hidup ini juga perjalanan yang kadang banyak juga tantangan dalamnya. Tetapi Mazmur pasal 119, terutama ayat 105 itu berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan firman-Mu itu, aku ditolong, aku dituntun, hatiku diajar untuk melihat ini jalan. Jangan tempuh ke sana atau ke situ. Ini jalan yang lurus supaya kamu selamat. Saudara, itulah beberapa hal yang saya gambarkan untuk menarik perhatian kita supaya kita boleh senang membaca kitab Mazmur. Karena isi daripada Mazmur itu menggambarkan suka duka perjalanan hidup manusia. Marilah kita lihat apa yang dikatakan oleh firman ini dari Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 18 barusan. Biarlah saya sampaikan pesan untuk kita supaya kita lebih gampang untuk mengikuti khotbah ini. Dari firman tadi, pesan yang pertama disampaikan kepada kita demikian. Benar, jujur, taat, dan takut akan Tuhan, itulah yang membuat orang berkecukupan. Benar, taat, jujur, dan takut akan Tuhan, itulah membuat orang merasa berkecukupan. Saya baca dulu satu ayat sebelum nas kita pada ayat 12 tadi. Ayat 10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan
orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan, hormatlah Dia, taatilah Dia, serahkan perjalanan hidup kepada Dia. Sebab tidak akan kekurangan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Alkitab ini tidak menjanjikan bahwa orang yang taat dan hormat akan Tuhan itu pasti kaya raya. Tidak ada jaminan itu. Tetapi bagaimanapun situasinya, bagaimanapun ekonominya, dikatakan di sini garansi dari firman Tuhan ini, mereka tidak akan kekurangan. Saudaraku, sungguh banyak keinginan kita, aneka ragam. Anda lebih tahu. Saya juga punya keinginan. Tetapi Tuhan melihat dan Dia memberi apa yang kita sangat-sangat butuhkan, sangat-sangat kita perlukan. Tidak kaya raya, tetapi Tuhan selalu mencukupkan. Dikatakan pada ayat 11 lagi, sebagai bandingan, kalimatnya demikian. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan. Bayangkan singa-singa yang muda, punya otot yang kuat, dia boleh berlari ke kiri atau ke kanan. Mau menerkam mangsanya, tapi tidak dapat. Akhirnya dia kelaparan juga. Sebaliknya gambar yang berbeda dengan itu, orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. Dia, Tuhan, selalu mencukupkan. Saudara yang kekasih, makanya kita diminta untuk belajar akan firman Tuhan. Dan dalam Mazmur ini dikatakan kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memelihara hidupmu. Saya mau katakan, fakta yang kita alami, kita lihat dalam hidup ini, sungguh banyak orang yang tidak mampu bersyukur. Kenapa tidak mampu bersyukur? Karena mereka selalu merasa belum cukup. Raja Salomo dalam Amsal pasal 30 ayat ke-15 berkata, si lintah berkata, untukku, belum cukup. Itulah lintah. Mungkin perlu saya jelaskan dengan kalimat yang praktis. Tatkala seekor kerbau turun ke kolam untuk minum dan mau mandi di situ karena panas terik, maka dari sarangnya keluar lintah itu diam-diam dan dia lekat ke kaki kerbau, menggigit kulit kerbau tadi dan mengeluarkan cairan dari mulutnya. Untuk apa? Supaya darah jangan beku, supaya darah bisa dia isap untuk kepuasan dirinya. Belum cukup, dia mengisap lengket terus sampai si kerbau naik ke darat. Belum cukup, dia lengket terus, isap terus. Akhirnya di darat dia jatuh sendiri karena sudah kenyang, dan mobil datang dan dia dilindas hingga mati. Saudara, janganlah kita seperti lintah yang selalu berkata belum cukup. Dan saya ingatkan lagi, janganlah salah seorang dari antara siapapun sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan menjadikan dirinya, perilakunya, tindakannya seperti lintah darat. Mari kita bertolong-tolongan. Saudara, pesan yang kedua dikatakan oleh Injil ini kepada kita ialah supaya kita bertanggung jawab untuk mendidik generasi penerus. Kita bertanggung jawab untuk mendidik generasi penerus. Saya baca pada ayat 12, demikian kalimatnya untuk kita.
Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Saya ulangi kalimatnya, terutama pasal 12a. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Siapa di sini anak-anak? Yang saya mengerti dari pembacaan ini, anak-anak itu bukan hanya yang sulung, yang bungsu dalam rumah tangga, anak kandung daripada seorang bapak atau ibu. Tapi anak-anak ini cakupannya lebih luas. Semua generasi yang muda, yang remaja, yang pemuda, dimanapun mereka berada, ada tanggung jawab daripada orang tua generasi yang tua tadi untuk mendidik mereka. Dan itulah tanggung jawab kita juga dalam hidup ini. Kita mendidik anak-anak supaya mereka belajar akan firman Tuhan. Kita mendidik anak-anak supaya mereka juga taat akan Tuhan. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan umurnya dan sesuai dengan kemampuan mereka. Itu dikatakan pada Amsal pasal 22 ayat 6. Kalau masih kecil, remaja atau pemuda kita didik, maka nanti dia tatkala sudah berumah tangga, bahkan sampai opung sekalipun, mereka akan taat kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk mendidik, bukan hanya mencari kebutuhan hidup mereka, makanan dan minuman, tapi kita diminta pada kesempatan ini mendidik anak-anak kita juga. Didiklah supaya mereka jujur dan percaya. Jujur dan percaya itu artinya didiklah supaya dia bicara yang baik, ucapannya dapat dipertanggungjawabkan, dia dapat dipercaya, terhormat dan tidak menipu. Itulah pribadi daripada seorang anak yang takut akan Tuhan, dan untuk itulah kita diminta mendidik mereka selagi mereka masih anak-anak, remaja ataupun pemuda. Saya tahu itu bukan hal yang gampang. Karena apa? Karena dunia ini semakin kecil, dalam arti oleh karena kehebatnya teknologi ini, maka kita boleh dengan sekejap melihat, mengikuti apa yang terjadi di belahan bumi sana. Kita boleh melihat, mengikutinya dari televisi, dari radio, di televisi kita, di rumah kita di Jakarta ini. Begitulah gambaran daripada komunikasi sekarang. Dan itu juga di dalam komunikasi itu banyak sekali berita-berita bohong, hoax, ajaran-ajaran yang menyesatkan, banyak godaan-godaan melalui alat-alat elektronik itu. Dan itu menjadi tantangan bagi kita supaya anak-anak kita jangan larut atau terbawa arus yang sedemikian. Saudara, didiklah anakmu supaya jujur, giat bekerja, taat akan Tuhan, tidak mencuri, dan tidak juga melakukan sesuatu yang tidak baik. Biarlah mereka boleh bekerja. Biarlah mereka boleh bersyukur atas apa nanti prestasi yang mereka miliki. Kita juga boleh ditantang oleh keadaan sekarang ini. Banyak generasi muda yang hidupnya gaya instan, maunya langsung dengan segera, baru bekerja, mau memiliki ini, mau memiliki itu. Itulah gaya instan, seperti mie instan itu secepatnya bisa dimasak dan dinikmati. Banyak penderitaan yang dialami oleh generasi muda yang bekerja karena maunya memiliki dan memiliki. Ketangkap OTT, pengadilan tipikor, penjara, dan dia menderita di sana. Saudara, saya mau akhiri renungan ini dengan
Pesan yang ketiga, yakinlah, percayailah dalam hidup ini Tuhan di sorga melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan di sorga itu tahu apa pergumulan kita. Cobalah kita baca kitab Kejadian pasal 16 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan pembantu rumah tangga daripada Sarai itu yang namanya Hagar diusir dari rumah. Dan tatkala dia sudah berada di luar di padang pasir itu, kering kerontang, tidak ada air minum, tidak ada teman dan lain-lain, sendiri di situ. Maka Hagar berkata dalam hatinya, matilah aku di sini. Tidak ada yang menolong aku, tidak ada yang melihat aku. Tetapi Tuhan melihat dari sorga. Dan dia mengutus utusannya berkata kepada Hagar, jangan begitu, jangan patah hati, semangat, pergilah kembali kepada rumah induk semangmu, karena aku akan memberkati engkau. Hagar berkata, oh rupanya engkau ada Tuhan. Engkaulah El Roi bagiku. Allah yang melihat aku. Allah yang tahu situasiku dan pergumulanku. Saudaraku, kepada kita juga masing-masing yakin dan percayalah. Tuhan melihat apa yang kita pergumulkan. Oleh sebab itu, marilah kita bekerja dengan baik dan biarlah renungan ini memberikan kepada kita masukan yang sangat berharga. Ada Allah yang ingin supaya kita mengajarkan firman Tuhan. Tuhan juga akan menolong setiap orang anak-anaknya yang percaya kepadanya. Ingatlah bahwa sampai hari ini pertolongan Tuhan selalu ada dan kita tidak dibiarkan sendiri. Tuhan selalu mencukupkan dan memberkati kita. Sampai di sini peruntukan firman untuk kita, saudaraku. Kita ketemu lagi minggu depan dan mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman-Mu yang barusan kami dengar, yang mengingatkan kami supaya kami mengajar hal-hal yang baik kepada anak-anak kami, kepada generasi muda di belakang kami. Karena mereka lah generasi penerus yang menggantikan kami nanti pada waktunya. Berikan kami kesabaran, ketabahan, dan juga kemampuan, kepintaran untuk mendidik, mengajar anak-anak kami sedemikian rupa, sehingga mereka merasa dikasihi, dicintai, dan karena mereka dikasihi, maka mereka akan mendengar apa yang kami ajarkan kepada mereka. Allah Bapa di sorga, yakinkan kami juga bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan itu, hidupnya tidak akan kekurangan. Walaupun tidak kaya raya, tetapi Tuhan selalu menyediakan apa yang mereka perlukan, apa yang primer dalam hidup mereka. Yakinkan kami Tuhan akan hal itu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terpapar oleh karena COVID-19 dan juga varian yang baru itu. Oh Bapa di sorga, berikan mereka ketabahan, berikan mereka keyakinan bahwa Tuhan juga melihat mereka sebagaimana Hagar itu. Tuhan juga melihat mereka, apakah mereka isolasi mandiri di rumah atau dirawat di tempat-tempat lain ataupun di rumah sakit. Tuhan menolong mereka dan kami percaya itu akan berlaku kepada mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami supaya Tuhan juga memberikan hikmah kebijakan, kepintaran melihat masa depan bagi pemerintah kami, bagi aparatur, bagi sipil yang bekerja maupun angkatan bersenjata. Tuhan menolong mereka masing-masing. Terima kasih Allah Bapa di sorga, biarlah firman-Mu itu memberikan kekuatan bagi kami
supaya kami melaksanakan pekerjaan, melangkah hidup ini hari lepas hari, sampai kami ketemu kembali dengan Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.